Maaf tadi ada gangguan sedikit. Kemudian pemegang hak paten adalah seorang inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dan terdaftar dalam hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Di Indonesia sendiri hak paten itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten itu sendiri adalah hak istimewa yang diberikan negara kepada perseorangan, kelompok ataupun institusi yang telah melakukan suatu penemuan spesifik dalam bidang teknologi atau penyempurnaan dari penemuan yang sudah ada sebelum dari penemuan yang sudah ada sebelumnya, baik dalam bentuk produk maupun proses yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Ada pula paten sederhana tidak mencakup proses penggunaan komposisi dan produk yang merupakan produk by process. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata, tangible, bukan yang tidak kasat mata atau intangible. Kemudian, sejarah dari kata paten itu sendiri, letters of patent atau surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu atau pelaku bisnis tertentu adalah istilah yang populer pada tahun 1623 pada masa Raja James I, memberlakukan Statute of Monopolies untuk mendorong inventor agar mau membuka temuannya demi kemajuan masyarakat. Sementara itu, paten pertama di Amerika Serikat sendiri diberikan pada tanggal 30 Juli 1790 atas penemuan metode produksi garam abu, potasium karbonat. Kemudian, pemeriksaan permintaan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagai berikut. Segala bentuk permohonan tersebut ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Setelah semua persyaratan dilengkapi, akan ada proses pemeriksaan administratif dan proses pemeriksaan substantif. Dalam proses pemeriksaan tersebut, pemohon kemudian akan mengetahui apakah ada kekurangan terhadap permohonan yang telah diajukan. Oke, dan ini adalah beberapa syarat permohonan paten. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap invensi yang dinyatakan dalam permohonan dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat, baru langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi. Diungkapkan secara jelas dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan. Ya, berikut pada slide ada contoh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dan selanjutnya ada lisensi dan pembatalan paten. Baik, selanjutnya lisensi dan pembatalan paten. Lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya, pada hak paten terdapat lisensi yang bersifat opsional dan wajib. Hal ini disebabkan oleh sebentar, Bu. Baik, berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya, pada paten terdapat lisensi yang bersifat opsional dan wajib. Hal ini disebabkan oleh urgensi dan manfaat yang diberikan atas paten tersebut guna menunjang kehidupan dan atau kepentingan umum. Next. Enggak, sebelumnya. Masih sebelumnya. Ya. Oke.
Di sini terdapat 4 jenis lisensi yang perlu diketahui oleh pemegang paten, yaitu yang pertama lisensi biasa. Untuk lisensi biasa ini, lisensi sukarela adalah pemberian lisensi berdasarkan keinginan pemegang paten yang dilakukan melalui perjanjian dan berlaku sama seperti pemberian lisensi pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Yang kedua yaitu lisensi pemerintah. Lisensi pemerintah adalah pemberian lisensi agar paten tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Tentunya tidak semua paten dapat dimonopoli oleh pemerintah dengan dalih lisensi pemerintah. Paten yang dilaksanakan pemerintah dilakukan secara terbatas semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial. Pasal 109 Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Paten. Hal ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan paten oleh pemerintah. Yang ketiga, lisensi wajib. Berbeda dengan lisensi biasa yang bersifat opsional, pada lisensi wajib merupakan lisensi yang untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Paten. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, cross licensing. Cross licensing adalah lisensi yang dilakukan apabila sebuah paten merupakan hasil turunan atau pengembang dari paten sebelumnya. Jadi kedua pemilik paten bisa memberikan lisensi satu dengan yang lain. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pembatalan paten. Pembatalan hak paten menurut undang-undang terbagi menjadi yang pertama batal demi hukum, yang kedua batal atas permohonan pemegang paten maksudnya, dan yang ketiga batal karena adanya gugatan. Untuk batal demi hukum, ini terjadi apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yang diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen Haki. Sementara itu, batal atas permohonan pemegang ini diputuskan oleh Ditjen Haki untuk seluruh bagian atas permohonan paten yang diajukan, tetapi tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Selanjutnya, keputusan pembatalan paten tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen Haki seperti halnya pada batal demi hukum. Dan yang ketiga itu batal karena adanya gugatan. Masih sebenarnya. Untuk pembatalan ini terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga dalam hal paten tersebut dengan paten yang lain yang diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu peralihan hak paten. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 66, peralihan hak paten terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena pewarisan, yang kedua karena hibah, yang ketiga karena wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, dan yang kelima juga sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peralihan paten tersebut tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Hak ini juga disebut hak moral. Beberapa dari pengalihan paten yang pemilikan haknya juga beralih pemegang paten yang juga memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, dan juga yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten. Selanjutnya, pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pada pasal 99 Undang-Undang Paten menegaskan apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan yang akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Contoh invensi yang terkait dengan pertahanan keamanan negara antara lain adalah bahan peledak, senjata, dan amunisi. Sedangkan untuk kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan masyarakat mencakup antara lain bidang kesehatan seperti obat-obatan yang masih dilindungi paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas.
Pemerintah juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan paten tersebut dengan kewajiban memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten. Yang kedua, tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain. Dan yang ketiga, memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga dapat memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang paten jika pemegang paten tidak setuju atas besarnya imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemegang paten dapat mengajukan gugatan atas ketidaksesuaiannya kepada pengadilan niaga. Namun, gugatan tersebut tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Selanjutnya. Hak menuntut ketentuan pidana dan penyelidikan. Pihak yang dapat menuntut atau mengajukan gugatan jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Pihak yang memberikan pekerjaan, instansi pemerintah, dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain yang berhak memperoleh paten tersebut. Berikut adalah beberapa ketentuan pidana pada bidang paten. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang Paten. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang Paten untuk paten sederhana. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar dan mengakibatkan gangguan kesehatan dan atau lingkungan hidup. Yang keempat, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 161 dan pasal 162 dan mengakibatkan kematian manusia. Yang kelima, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia. Yang keenam, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, pasal 162, dan pasal 164 merupakan delik aduan. Dan yang ketujuh, dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten yang dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan. Selanjutnya. Sementara itu, proses penyelidikan tindak paten sebagai berikut. Yang pertama, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyelidik pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Yang kedua, dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pengawas negeri sipil dapat meminta bantuan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan. Yang ketiga, pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian. Dan yang kelima, penyidik mendapatkan beberapa wewenang seperti pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenanan dengan tindak pidana di bidang paten dalam pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang paten. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Ya, kelompok yang ingin bertanya silakan sebutkan namanya ya, dari kelompok mana.
Silakan yang bertanya. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin saya mau bertanya, saya Givari dari kelompok 3 ya. Ya, silakan Givari. Kira-kira untuk hak paten yang ada di Indonesia itu sama nggak sih sama yang di luar negeri? Maksudnya kayak yang didaftarkan di Indonesia itu sama nggak? Perlindungannya sama yang di luar negeri? Gitu. Seperti itu aja. Baik, baik. Terima kasih. Ditampung dulu ya. Ya, silakan kelompok lain. Set. Gue lagi on mic juga. Kayak gitu, gue lagi on mic juga. Masih on mic kan? Bu, mau saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Matius. Tawain, Bu. Bolehkah kita memproduksi dan menjual suatu produk yang telah dipatenkan pihak lain, akan tetapi patennya telah habis masanya? Itu aja sih.
Boleh diulangi nggak, Matis? Nih, bolehkah kita memproduksi dan menjual suatu produk yang telah dipatenkan pihak lain, akan tetapi patennya telah habis masanya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Oh, Rangga dari kelompok 7, apakah barang invensi yang sudah kita ajukan, sudah kita patenkan dapat diketahui masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau barang kita udah dipatenkan gitu? Adakah caranya? Terima kasih. Ya, dengan baik, terima kasih Rangga. Muhammad Lutfi mau bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. Saya Muhammad bagian dari kelompok 1 mau bertanya. Jadi misalnya kalau untuk melakukan permohonan hak paten itu apakah ada biaya permohonannya juga apa enggak? Terima kasih. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ilham. Nama saya Ilham Iskiansa dari kelompok 9. Saya ingin bertanya seputar kan hak kekayaan intelektual itu kan ini hak paten itu kan termasuk dalam salah satu jenis hak kekayaan intelektual ya. Dan hak kekayaan intelektual ini juga ada berupa hak cipta gitu. Sebenarnya apa sih bedanya? Padahal kan sama-sama merupakan hak eksklusif yang diberikan sebagai jaminan kepada para pencipta sebuah karya untuk dilindungi secara hukumnya gitu. Jadi pertanyaan saya, apa sih perbedaan yang mendasar yang paling signifikan gitu dari hak cipta dan hak paten tersebut? Paham nggak ya? Yang saya tanyakan itu perbedaan hak cipta dan hak patennya karena kan sama-sama hak kekayaan intelektual salah satu jenisnya. Iya, baik Ilham. Terima kasih. Saya mau nanya. Saya Ya, Rahmi dari kelompok 6. Apakah suatu inovasi yang didaftarkan harus dihasilkan dari kegiatan penelitian atau pengembangan terlebih dahulu, atau bisa langsung tanpa itu gitu? Terima kasih.
Silakan langsung jawab aja, Arya. Apakah saya boleh bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, nama saya Rizky Bintang Yudhistira. Saya ingin bertanya, kalau misalkan saya memiliki perusahaan alat-alat keperluan rumah tangga, yang kadang-kadang sebagian dari alat-alat itu diimpor dari luar negeri, dan alat-alat itu diimpor itu terkadang tercantum nomor patennya. Seandainya saya membuat alat yang serupa, apakah terdapat sanksi pelanggaran patennya? Dan apakah sanksi pelanggaran paten itu semuanya sama? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimanakah dianggap sebagai pelanggaran paten? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Tadi kalau soal pertanyaan itu biaya buat pendaftaran atau permohonan hak paten ya. Untuk biaya pendaftaran hak paten atau permohonan hak paten itu bisa mencapai 15 juta. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu biaya PNBP Kemenkumham pendaftaran hak paten sebesar 1.500.000. Yang kedua biaya PNBP Kemenkumham pemeriksaan substantif dan hak paten sebesar 3 juta. Yang ketiga biaya administrasi pemrosesan di IP Indo sebesar 3 juta. Yang keempat biaya minimal pembuatan spesifikasi hak paten, kelengkapan surat formalitas dan surat-surat substantif sebesar 4.500.000. Dan yang terakhir biaya sewa jasa konsultan sebesar 3 juta. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oh, sudah deh. Makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Matius. Bolehkah kita memproduksi dan menjual produk yang telah dipatenkan pihak lain, akan tetapi patennya telah habis masanya? Dalam artian patennya itu sudah tidak ini ya, maksudnya sudah habis masanya selama 20 tahun.
Jadi suatu paten yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan Undang-Undang Paten. Jika masa perlindungannya hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain atau milik umum, sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Aturan mengenai masa berlaku hak paten dimaksudkan agar tidak ada pihak yang secara terus-menerus dapat mengontrol seluruh industri sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Baik, seperti itu mungkin Matius. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi, saya boleh nanya nggak? Ya, silakan Ferdiansyah. Tadi kan Duta jelasin kalau misalnya paten kalau didaftarkan di Indonesia itu maka bersifat regional gitu kan. Jadi hanya berlaku di Indonesia saja. Tapi gimana kalau misalnya kita ingin mendaftarkan paten tersebut secara internasional, apakah bisa? Dan kalau bisa, caranya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Saya mau nanya lagi dong. Matius dari kelompok 2. Penemuan apa saja yang tidak dapat diberikan perlindungan paten? Itu aja sih. Ya, kecil lah suaranya ya, sorry. Penemuan apa saja yang tidak dapat diberikan perlindungan paten? Misi Bu, saya izin bertanya juga Bu. Ya, silakan Daniel. Nama saya Daniel Luhut dari kelompok 7. Saya ingin bertanya tentang sebentar ya Bu. Ini hak apa aja sih yang diperoleh sama pemegang paten tersebut? Terima kasih. Baik, Daniel, terima kasih.
Oke, makasih Dut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Tadi perbedaan antara hak paten dan hak cipta. Untuk hak paten secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, sedangkan untuk hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut, lalu memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk hak cipta, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, jika hak cipta menganut prinsip deklaratif, di mana siapa yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut. Maka, dalam hak paten atau paten, siapa yang mendaftarkan invensinya lebih dahulu akan memperoleh hak paten. Dan ini bisa terjadi karena paten menganut prinsip yang disebut first to file. Gimana Ilham? Apakah sudah menjawab? Apakah ada perbedaan juga dari segi hak-hak yang dilindunginya? Perbedaan dari segi hak-hak yang dilindunginya. Iya. Baik. Mohon maaf, Ilham gimana barusan? Maksudnya gimana? Boleh diulangi? Apa perbedaan? Ya kan tadi kan ada secara ketentuan hukum dia mungkin berbeda. Iya. Juga secara definisi mungkin juga berbeda. Dan apakah termasuk dalam hak-hak yang berupa karya-karya yang dilindunginya juga apakah berbeda? Gitu. Iya. Terus pencatatannya mungkin atau sebagainya, objek-objek yang lainnya apakah berbeda juga? Iya. Kalau misalkan untuk hak cipta itu kan bisa berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni atau kan apa ya? Lagu atau karya sinematografi seperti itu. Dan untuk hak paten yang dilindungi itu objek invensi gitu, invensi dari inventor yang dituangkan ke dalam pemecahan suatu masalah yang lebih spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses seperti itu. Baik, terima kasih. Baiklah. Sih, mau nanya lagi boleh nggak? Bu Fedi yang tadi belum dijawab kan ya? Sudah Bu. Oh, Ferdiansyah sudah jawab. Iya Bu. Boleh, silakan tanya lagi. Masih yang tadi tentang hak paten internasional. Kira-kira ada nggak ya orang Indonesia yang sudah berhasil mendaftarkan hak patennya secara internasional, dan kalau ada itu siapa dan hak patennya itu berdasarkan atas penemuan apa? Terima kasih.
Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Daniel, yaitu hak-hak yang dimiliki pemegang paten. Sesuai dengan pasal 17, pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya, baik secara mandiri maupun dengan memberikan persetujuan pada orang lain. Itu mempunyai hak membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan dalam pasal 1, menyediakan dan juga dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Itu ayat 2-nya menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan dalam ayat yang pertama. Pemegang paten juga mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, yaitu hak eksklusif tersebut untuk melarang pihak lain untuk melaksanakan paten yang dimiliki tanpa persetujuannya. Mungkin seperti itu, Daniel. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih banyak Dimas, sudah terjawab dengan jelas. Baik, Daniel. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Matius, yaitu tadi penemuan atau apa saja yang tidak dapat diberikan paten. Invensi yang tidak dapat diberikan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 9, ada 5 invensi yang tidak dapat diberikan paten. Yang pertama, proses atau produk yang pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban, atau kesusilaan. Yang ayat 2, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan.
Yang ketiga, ayat ketiga maksud saya, teori dan metode yang di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Ayat 4, makhluk hidup kecuali jasad atau renik. Dan ayat 5 yaitu proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Baik, mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab, Matius, untuk pertanyaan yang kedua? Sudah lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Makasih banyak Mas Duta. Berarti tinggal satu pertanyaan lagi ya yang belum dijawab. Iya betul, Bu. Oke, sambil saya absen dulu ya, sebentar ya. Baik, Tadi Bu. ada. Adi Mas. Gak ada ya, berarti tadi nggak ikutan presentasi ya? Tapi ngerjain nggak Adi Mas? Gimana Adi Mas? Ngerjain, Bu, ngerjain. Ngerjain ya, oke. Akbar ada? Ada, Bu. Ya, Alifi. Alifi belum ada ya. Angga Prastio. Hadir, Bu. Ini Arya ada ya. Aura. Hadir, Bu. Berlin. Hadir, Bu. Ada, Dimas ada. Elizabeth. Hadir, Bu. Oke. Fadil. Hadir, Bu. Faisal. Faisal, belum ada ya. Farhan. Hadir, Bu. Hadir. Ferdiansyah ada ya. Givari ada. Ilham ada. Jihan. Hadir, Ibu. Joseph. Hadir, Bu. Lawrence. Hadir, Bu. Matius ada. Muhammad Wildan. Hadir, Bu. Muhammad Hakim. Hadir, Bu. Muhammad Alfi. Hadir, Bu. Muhammad Habibur Rahman. Ada ya. Muhammad Lutfi ada. Muhammad Raihan. Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Tegar. Oke, Naura. Hadir, Bu. Nugroho. Hadir, Bu. Oke, Rafli. Hadir, Bu. Rahmi. Rahmi ada ya. Rangga ada. Rifasya. Hadir, Bu. Ya. Rifasya ada. Hadir, Bu. Ada, Bu. Rizky ada. Sonia. Hadir, Bu. Sopian. Hadir, Ibu. Fabio. Hadir, Bu. Oke, Yuda. Hadir, Bu. Ada yang belum di absen? Saya, Bu. Saya, Bu. Tadi wifi mati. Namanya siapa? Muhammad Tegar. Muhammad Tegar. Oke, sama siapa lagi? Daniel. Oh, Daniel. Daniel udah kok. Tadi kan Daniel nanya ya. Udah saya absen. Oh, yes. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya, satu lagi silakan dijawab pertanyaannya. Ya, silakan ada.
Baik Ibu, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Iya, makasih semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu.